Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di episode yang ke-6 ini, mempelajari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, dan juga kita baca kitab Marakil Ubudiyah karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ila mu'allifihima Marakil Ubudiyah wa Bidayatul Hidayah wa ila jamil arwahi asatidina wa masyayikhina wa li arwahi abaina mahatina wa ajdadina wa ajdatina wa amina wa ammatina wal mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darin. Amin. Wa'alam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, an-nasa fi talabil ilmi, bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu itu ala salasati ahwalin, atas 3 golongan. Jadi perlu diketahui bahwasanya manusia yang menuntut ilmu itu ada 3 golongan. Rajulun talabal ilma liyat takhidahu zadahu ilal ma'adi. Yang pertama, seseorang menuntut ilmu itu niatnya untuk menjadikan bekal menuju kampung akhirat. Jadi bagian yang pertama ini, satu golongan manusia berniat menuntut ilmu semata-mata bekal menuju kampung akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wa daral akhirah. Walam yaqsid, dan tidak meniatkan oleh seseorang, bihi, dengan menuntut ilmu, illa wajhallahi, terkecuali karena semata-mata zat Allah, wa daral akhirah, dan semata-mata karena kampung akhirat. Tidak lain, tidak bukan tujuannya hanya semata-mata karena Allah dan karena kampung akhirat dia berniat menuntut ilmu. Fahaza minal faizin. Fahaza minal faizin, maka orang yang berniat seperti ini
termasuk orang-orang yang selamat. Minal faizin, termasuk orang-orang yang selamat. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi perlu kita contoh dan kita ikuti dan kita turuti bahwasanya kita menuntut ilmu dan kita juga menuntutkan ilmu kepada anak kita, menyekolahkan anak kita, kita orang tuanya, anak kita, begitu juga niat semata-mata menuntut ilmu itu karena Allah dan karena kampung akhirat semata, jangan yang lain lagi. Nah, karena niat yang seperti inilah minal faizin, termasuk orang yang selamat. Kalau tidak seperti ini, tidak akan selamat. Itu bagian yang pertama. Kemudian kita masuki lagi ini di bagian yang kedua. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yanala bihi al-izza wal jaha. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi, dan manusia yang kedua dan golongan manusia yang kedua, seseorang talabahu menuntut ilmu oleh seseorang akan ilmu, liyasta'ina, dia berniat agar ilmu itu menjadi penolong, bihi, dengannya, dengan seseorang, ala hayatihi, dalam kehidupannya, al-ajilati, di dunia ini, wa yanala bihi al-izza wal jaha, dan dia berniat akan mendapatkan dengan sebab ilmu itu akan kehormatan, wal jaha, dan kedudukan, wal mala, dan harta. Nah, jadi bagian yang kedua ini yaitu golongan manusia yang berniat menuntut ilmu, dan niat menuntut ilmu itu ilmunya dia niatkan untuk kehidupan dunia, dan dengan ilmu yang dituntutnya itu supaya mendapat kehormatan, supaya mendapat kemuliaan, supaya mendapat kedudukan, supaya mendapat harta. Tujuan menuntut ilmu. Nah, baik ilmunya yang dituntut itu adalah ilmu agama atau ilmu umum, atau baik yang dituntut ilmu itu adalah ilmunya ilmu non formal atau ilmu formal. Nah, jadi golongan manusia yang kedua ini adalah semata-mata dia menuntut ilmu itu, tujuannya ilmu itu adalah untuk dunia, untuk kehidupan dunia, untuk meraih kemuliaan, kehormatan, untuk meraih kedudukan, jabatan,
ketongkatan, dan untuk meraih atau mendapatkan harta, supaya berharta. Wa huwa alimun bidzalika tash'irun fi qalbihi. Wa huwa, dan sedangkan dia alimun bidzalika, mengetahui dengan hal itu, sebab tujuannya, mustasyairun fi qalbihi, dan dia merasakan fi qalbihi, di dalam hatinya, rika kata halihi, akan keburukan kondisinya, kondisi niat menuntut ilmu yang salah itu diketahuinya. Wa khissata maqsidihi, dan kehinaan niatnya, tahu aja bahwasanya niatnya itu salah, bahwasanya niatnya menuntut ilmu seperti itu adalah hina, tahu. Bahaja minal mukhatirin, maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang membahayakan dirinya. Nah, jadi kalau berniat menuntut ilmu, dengan ilmu itu supaya nyaman kehidupan dunia, supaya dihormati, supaya dimuliakan, supaya dapat kepangkatan, jabatan, dan dia mengetahui niat yang seperti itu adalah niat-niat yang salah, niat yang buruk, niat yang hina, diketahui. Nah, kalau tahu tetap dikerjakannya, fahaza minal mukhatirin, maka orang ini termasuk orang yang membahayakan dirinya. Ini membahayakan kepada dirinya ini. Bahaya dunia, bahaya akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimati. Fa in ajaluhu qabla taubati, maka jika datang segera kepada seseorang itu oleh ajalnya sebelum bertaubat, khifa alaihi, maka ditakutkan atas seseorang itu min su'il khatimati, daripada mati tidak beriman. Jadi orang niat yang salah dalam menuntut ilmu ini dan dibiarkannya niat yang salah itu tetap bersemayam di dalam hatinya. Nah, kalau ajalnya datang dengan segera, dia akan meninggal dunia pada ketika itu, khifa alaihi min su'il khatimah, maka ditakutkan atasnya niat yang salah dalam menuntut ilmu ini, min su'il khatimah, dikhawatirkan, ditakutkan daripada mati su'il khatimah, mati tidak beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa baqiya amruhu min kharatil musyiati, dan tetap hal perkaranya seseorang fi kharatil musyiati, dalam resiko
keinginan. Wa in wufika, dan jika diberi taufik, litaubati, untuk bertaubat, qabla huluril ajali, sebelum datangnya ajal. Bagi orang yang berniat salah dalam menuntut ilmu ini, lalu orang ini diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia bertaubat sebelum ajalnya tiba, sebelum dia meninggal dunia. Wa adhafa ilal ilmi la amali, dan dia menambahkan kepada ilmu dan amal. Setelah dia bertobat, dia semata-mata lagi menuntut ilmu hari demi hari karena Allah, dan dia beramal, menuntut ilmu, beramal. Wa tadaharaka ma farrata minhu, dan dia memperbaiki apa yang dia tinggalkan, minhu, daripada suatu, minal khalali, daripada kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan niatnya dalam menuntut ilmu diperbaikinya. Dia bertaubat, dia berhenti, tidak lagi bercita-cita menuntut ilmu yang salah itu, dia menyesal dan berhenti dan tidak mengulangi lagi, lalu diperbaikinya niatnya dalam menuntut ilmu itu. Lalu dia menuntut ilmu dan beramal, diamalkannya ilmu tersebut, diamalkannya hari demi hari, istiqamah seperti itu. Istiqamah terus menerus dia memperbaiki dirinya. Al-tuhika bil faizin, al-tuhika bil faizin, al-tuhika, maka dapat disusulkan, maka dapat dihubungkan, bil faizin, dengan orang yang selamat. Jadi kalau orang yang seperti ini bisa bertobat dan memperbaiki dirinya daripada kesalahan keburukannya itu, dia menuntut ilmu dan beramal, al-tuhika bil faizin, orang yang demikian bisa disusulkan, bisa dihubungkan, bil faizin, dengan termasuk orang yang selamat. Selamat kalau mau bertaubat, mau memperbaiki dirinya. Fa inna taiba minadz zambi kaman la dzamba lahu. Fa inna taiba, maka bahwasanya atau maka sesungguhnya at-taiba, orang yang taubat, minadz zambi, daripada dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak berdosa baginya. Jadi sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa baginya. Alhamdulillah, orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah ini. Wa rajulun salisun istahwaza alaihi syaitanu, dan golongan manusia yang ketiga, rajulun salisun, seseorang golongan manusia yang ketiga, istahwaza alaihi syaitanu, yang telah menguasai atasnya oleh syaitan.
Nah, jadi ini kemudian golongan yang ketiga ini adalah golongan manusia yang telah dikuasai oleh setan. Nah, ini pembicaraannya nanti di episode yang berikutnya. Pembelajaran kita hanya sampai di sini saja dulu. Nah, saya atas nama Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anang Ahmad mengucapkan ampun maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.